Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menjumpai Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang 34 bakat talent mapping. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bakat terakhir yang ada di area thinking talents, yaitu bakat konteks. Bagi Anda yang memiliki bakat kuat konteks, maka secara alami Anda akan senang untuk mempelajari latar belakang, sejarah dari segala sesuatu. Bahkan ketika Anda bertemu dengan seseorang gitu ya, berinteraksi dengan seseorang, maka Anda akan mencari tahu tentang latar belakang orang tersebut. Itu dorongan alamiah gitu ya. Sehingga kebutuhan bagi Anda adalah bagaimana Anda bisa mengakses tentang masa lalu ya, informasi tentang masa lalu baik dari media, baik dari buku, mungkin juga ngobrol dengan tokoh-tokoh yang hidup di masa lalu gitu ya. Ini Anda akan mengalami merasakan kenikmatan ketika Anda bisa menikmati gitu ya. Anda akan menikmati ketika Anda bisa menggali segala sesuatu dari masa lalu ya. Nah, kebutuhannya apa? Yaitu butuh akses terhadap informasi tentang masa lalu ya. Kemudian apa hal yang harus diantisipasi? Nah, bagi Anda yang punya bakat kuat ini seringkali sulit melepas tentang masa lalu gitu ya. Kemudian agak sulit untuk menerima perubahan yang mungkin dalam beberapa hal ya, masa kini itu tidak masalah yang ada sekarang itu tidak berkaitan dengan masa lalu, tetapi terkadang jadinya malah terjebak bahwa ingin mengkaitkan dengan masa lalu. Nah, kemudian cara mengembangkan bakat konteks ini, yang pertama adalah cari informasi data, cerita yang penting untuk diketahui terlebih dahulu ya. Kemudian latih cara-cara baru yang dapat mengakses informasi dari masa lalu. Dan tentunya kita juga perlu tahu triknya menguji kebenaran dari informasi tersebut. Apalagi di era digital sekarang kan bertebaran banyak sekali informasi tentang masa lalu itu banyak, tetapi tidak semuanya benar gitu ya. Banyak distorsi sejarah. Nah, ini kita harus cari tahu nih cara mengujinya, bagaimana cara mengujinya supaya kita mengambil informasi yang benar gitu ya. Nah, bagaimana dengan kombinasi bakat ya. Nah, apabila bakat konteks ini didukung oleh bakat yang lain, misalnya bakat input, maka Anda akan semakin menikmati ya, mencari informasi tentang masa lalu gitu ya. Mungkin Anda akan senang mengumpulkan benda-benda sejarah gitu ya, akan senang mengumpulkan tulisan-tulisan di masa lalu gitu ya, jika Anda didukung oleh bakat input. Kemudian jika dikombinasikan dengan bakat analitikal, maka informasi yang sudah Anda dapatkan dari masa lalu itu akan Anda analisa gitu ya, sehingga menghasilkan tulisan baru lah ya, bisa menyajikan dalam sebuah tulisan baru begitu. Nah, kemudian jika bakat konteks ini didukung oleh bakat restoratif, individualization gitu ya, maka Anda ketika berinteraksi dengan orang, kemudian ada orang yang mungkin datang pada Anda meminta pendapat ya, masalah yang dihadapinya. Nah, Anda akan mengkaji, melihat latar belakang orang tersebut. Nah, kemudian mencarikan benang merahnya gitu ya untuk solusi saat ini dengan bakat restoratif gitu. Jadi Anda akan melihat akar permasalahan dari orang ini dihubungkan dengan latar belakangnya gitu ya. Nah, ini Anda dengan bakat ini bisa mendukung Anda untuk menjadi
seorang konselor atau seorang psikolog ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafan. Semoga bermanfaat dari sharing yang sedikit ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.